menganggap diri mereka itu lemah, masih menganggap bahwa diri mereka itu nggak bisa bermimpi. Itu sebenarnya. Padahal sebenarnya bisa banget. Sebenarnya bisa banget. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Gue pun kaget. Kemarin itu kan gue habis dari yang acara TV tersebut. Tadi itu yang barengan. Itu tuh gue juga kaget. Gue tuh panggil situ karena gue jadi badut. Artinya kan kondisinya badut tuh bisa tampil di mana aja. Tapi karena selama ini banyak orang yang masih nggak pede, Betul. menganggap dirinya skeptik ya, sebelah mata yang kayak, aduh kerjaan apa sih nih? Kayaknya nggak diterima masyarakat deh. Ini kan cuma buat lelucon. Betul. Padahal sebenarnya pekerjaan ini menjanjikan sekali. Karena setahu gue gini, di luar negeri pun aja ini pekerjaan amat sangat menjanjikan kan, entertaining seperti ini kan? Betul. Bener ya? Betul. Karena tadi dia bilang orang-orang yang berhasil ini jarang terekspos. Gue ketemu dengan salah satu badut di Bali. Ternyata dia punya rumah miliaran hasil dari badut. Kok lu nggak ngasih tahu? Karena juga kondisinya juga mereka dia tidak mau ngasih tahu banget gitu kan. Kemarin gue cerita ya, mereka ngasih tahu ini kepada badut-badut yang lain dengan pencapaiannya dia. Tapi badut lain tuh nganggapnya oh ya dia bagus nih, udah gitu aja selesai. Nah ini sih mungkin gue juga makanya berharap juga sih, maksudnya dari podcast kita ini, dari video kita ini, gue pengen juga mengajak orang-orang itu untuk satu, kita tuh yang penting apa ya, punya mimpi. Punya mimpi tuh nggak ada yang salah menurut gue pada saat kalau lu berusaha. Nah, itu dengan catatan di situ ya. Kalau lu punya mimpi aja nggak berusaha, emang lu udah salah. Udah lu terima aja emang kalau lu nggak sukses. Tapi pada saat lu punya mimpi dan lu tetap berusaha di situ, menurut gue setiap apapun pekerjaannya, apapun industrinya, gue percaya bahwa lu bisa sukses karena lu tuh persistence di situ. Lu fokus di satu tempat. Karena apa ya, rezeki dan uang yang kita itu sebenarnya udah ada plot-plotnya lah sebenarnya. Industri apapun yang terjadi saat ini sebenarnya kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya top of the topnya ada. Cuman banyak orang masih menutup mata aja kayak. Aduh kayaknya gue nggak bisa deh, kayak gini deh, kayak gini. Many excuse yang mereka buat. Many excuse yang mereka buat yang akhirnya yang sebenarnya mungkin kadang-kadang ada orang mau bantu, kadang-kadang ada orang yang misalkan mau membuka tangannya, orang juga jadi malas kayak, ya lu bikin excuse. Sedangkan mungkin di sini dari kalau kita ngomong industri badut di sini mungkin banyak orang kayak tadi lu contoh di Bali dan hari ini pun juga lu ngobrol di sini. Ini sebenarnya salah satu cara juga nih sebenarnya yang lu berikan, yang lu bantu untuk para badut di luar sana. Lu jangan underestimate diri lu sendiri gitu loh. Ini pekerjaan yang menurut gue luar biasa sekali. Bahkan yang kayak tadi lu cerita bahkan lu bisa masuk TV ya. Gue sempat lihat Instagram lu juga, lu masuk salah satu di ajang pencarian bakat. Tertarik karena lu badut. Man, seriously, segitu banyak orang yang pekerjaan jadi badut. Yang sekarang mungkin kalau teman-teman lihat di Instagram banyak viral yang kayak kebetulan gue punya pasangan itu ada di Kelapa Gading. Kalau orang lewat Kelapa Gading pasti sering banget tuh yang lihat Iron Man segala macam kayak gitu. Man, seriously, itu sebenarnya lu kerjain bisa suatu daya tarik sebenarnya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Ya karena ini gue ngomong sama lu, jadi pas nih karena lu kan badut ya, ini kan ngomong badut. Lu bayangin, mereka di jalan dan orang video mereka masuk di IG story dan itu viral. So berarti lu punya keunikan dong. Tapi lu gak sukses karena lu underestimate diri lu sendiri. Bukan karena masyarakat yang gak suka menurut gue. Menurut gue ya. Karena ya lu unik. Yang bikin lu gak naik ya karena ya lu berpikir diri lu ya gak di atas. Sedangkan kalau seorang Ucup adalah ya lu punya passion di sini. Mungkin gue nggak tahu apakah lu juga pertama kali berjalan di sini lu mikir kayak oh gue punya kelebihan, gue punya ini, makanya lu pede naik. Nggak juga harusnya. Enggak. Iya kan? Enggak. Gue cuma bahagia ngelakuin itu semua. Sesimpel itu kan? Sesimpel itu. Gue bahagia ngejalanin gue. Gue bahagia ngasih tahu kalau gue badut. Gue bahagia dengan hal itu semua. Lu nggak malu dengan kerjaan lu? Gue nggak malu gitu. Gue nggak malu. Gue ngasih tahu. Bahkan ya gue bilang tadi dari keluarga gue sendiri, keluarga gue dari keluarga istri gue. Iya itu ya kalau lu nyaut ini gue juga akhirnya kepikir juga menjadi bentrok banget nggak sih sebenarnya, menjadi suatu tantangan buat lu nggak sih pada saat lu menikahi anak orang bahwa pas ditanya kan maaf saudara Ucup kerjanya apa ya, lu ngomong dengan bangga bahwa saya badut. Wow. Yes gue kasih tahu karena memang dari awal gue kasih tahu gue adalah badut. Terus bagaimana tanggapan mereka? Ya mereka meragukan dong.
Mereka ragu dong. Mereka khawatir anaknya bagaimana. Makan apa anak kehidupannya saya? gimana. Makan apa. Iya. Dan itu memang khawatir. Tapi gue memastikan itu. Gue meyakinkan itu. Kalau jangan pernah khawatir dengan anaknya. Udah sesimpel itu. Bahkan gue punya komitmen memang dengan pasangan gue ya. Ya udah kita jalani hidup ya. Udah bahagia bareng. Susah bareng. Gitu. Tantangan banget dong ya sebenarnya pekerjaan. Mungkin itu kali yang jadi akhirnya membuat orang tuh meng-underestimate diri sendiri karena udah tekanan dari masyarakat, dari netizen yang akhirnya kayak, aduh lu kerja lu apa sih kayak gini, jadi akhirnya takut, malu. Iya, betul. Karena memang kondisinya ketika gue bertanya dengan beberapa badut di daerah yang gue lakuin kunjungan ya ke badut-badut yang maksudnya di daerah-daerah nih. Gue kan kemarin datengin ke badut yang badut keliling Indonesia ini. Ternyata permasalahannya sama dengan masalah ketika dia dikucilkan di keluarganya, dia dikucilkan sama calon keluarganya, calon istrinya lah, calon keluarga istrinya, mertuanya. Gue denger, wah gila serem banget ya. Dan itu dialami dengan beberapa orang. Nah, ini ada problemnya berarti kan di sini kan. Problemnya. Tapi lu bisa ngatasin kan? Tapi juga gue nemu dengan ada satu orang yang bangga banget dengan pekerjaannya, happy ngejalaninnya, bahkan bisa sukses. Dari situ gue mikir bahwa ternyata hal-hal seperti itu gak usah gue pikirin. Gue pikir bahwa ya udah gue bangga dengan pekerjaan gue, ya udah gue banggain aja. Oke, wait, sorry gue potong. Karena gini, ini kan berarti ada masalah yang sudah ibarat kata berakar dalam banget nih sebenarnya di pekerjaan badut ini kan. So bagaimana lu mengatasinya? Maksudnya kan ya gue pasti tahu lah orang denger video ini, podcast ini orang kayak ya lu mah cuma ngomong doang, kita susah gitu loh. Iya. Iya kan? Pasti akan ada yang berstatement juga kayak gitu kan. Mungkin akhirnya ada lagi yang kedok-kedok, ya mungkin dasarnya Ucup udah kaya kali, jadi makin santai aja, atau misalkan ya karena Ucup udah masuk TV, jadi dia bisa bangga masuk jadi ngomong badut. Kita nih siapa? Pasti kan ada counter lagi nih pasti dari orang-orang kan. Betul. Apa yang akhirnya lu bisa sharing ke mereka bahwa enggak loh, ya. Kalau misalkan ngomongin dari apa ya, kaya atau tidaknya, gue bener-bener dari keluarga bawah gitu. Halo? Iya, gue yatim piatu. Wah, yes, gue yatim piatu. Terus gue beruntung gue bisa hidup sampai gue sekolah SMA. Karena ada yang mau ngangkat gue jadi anaknya. Gue beruntung pada saat itu. Tapi setelah SMA gue hidup dengan diri gue sendiri, menghidupi dengan diri gue sendiri. Kesendiri di Jakarta kalau nggak salah lu tadi sempat cerita kayak lu struggle sendiri di Jakarta ya? Iya, gue sendirian di Jakarta. Tidak ada siapa-siapa lagi. Dari usia? SMP. SMP lu udah struggle di Jakarta? SMP itu dibawa sama orang untuk disekolahkan sampai SMA. Oh. Jadi gue cuma sampai SMA doang. Tapi lu akhir berkuliah tadi lu cerita? Iya, kuliah dengan biaya sendiri. Wow. Dan lu tahu nggak sih, gue kuliah itu kan tadinya memang kondisinya adalah gue memang cita-citanya nih jadi pesulap yang anak-anak nih. Nah, gue kuliah itu berpikir bahwa gue harus merubah pikiran gue. Cuman itu doang, merubah pikiran gue. Tapi gue nggak mau bekerja lagi. Gue cuman pengen mau jadi seorang pesulap anak-anak. Udah gue kuliah, bener-bener kuliah. Jadi makanya gue ngambil yang tadi gue cari jurusan komunikasi, biar gue punya pikiran dan punya komunikasi baik dengan orang luar, seperti itu. Udah. Itu doang, itu yang terjadi ketika gue ya udah kuliah bener udah segala macam. Gue nggak pernah pikiran untuk pakai ijazah kuliah gue untuk kerja. Udah, tapi untuk merubah cara berpikir gue doang. Gitu men. Oh. Iya. Dan itu beneran dari hasil gue ulang tahun anak-anak doang. Jadi seorang Ucup pun aja yang akhirnya bisa tembus ke stasiun televisi, bahkan ini sekarang lagi terus mengejar karir lah ya, masih terus mengejar karir juga, ternyata start dari bawah juga. Betul. Jadi tidak ada alasan dong buat orang-orang apapun. So berarti tidak ada alasan buat orang-orang di luar sana yang punya pekerjaan badut juga, yang akhirnya skeptik atau antipati juga, bahwa kayak ya ternyata mereka bisa gitu. Seorang Ucup yang struggle dari SMP bisa asalkan lu memang benar-benar yakinin kalau misalnya pekerjaan badut tuh ini memang bisa menghasilkan. Karena gue ketemu dengan beberapa orang badut yang ternyata memang kondisinya, permasalahannya dia makin insecure itu karena kondisinya mereka tuh nggak yakin. Tapi ketika mereka yakin, gue lihat semuanya rata-rata sukses. So berarti perbedaan itu doang. Makanya gue ketemu dengan orang badut nih, ada nih badut nih, dia kondisinya ya tadi itu dia punya permasalahan sama kayak gue nih, dikucilkan di keluarganya, kucilkan oleh orang tua calon istrinya gitu.
dia ya akhirnya kayak gitu. Terus lama-lama ternyata karena dia kurang yakin, hal itu terjadi, masalahnya itu berulang-ulang. Penurunan akhirnya. Iya. Mentalnya jadi drop juga ikutan. Mentalnya ikutan drop. Gitu. Sampai dia yakin, sekarang nih dia udah yakin nih kalau badut tuh buat menghasilkan. Hah. Dia jadi salah satu badut nomor 1 di daerahnya ya. Gitu. Gue juga ketemu dengan salah satu keluarga, pasangan suami istri badut. Dia tuh bangga dengan dirinya karena kondisinya memang sebelumnya keluarganya ini ngedukung. Karena keluarganya ngedukung, dia bangga dengan dirinya, jadi salah satu badut yang sukses juga. Makanya gue ngeliat, waduh, memang kondisinya adalah lu harus bangga dengan pekerjaan lu, bangga dengan apa yang lu punya, udah. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, benar-benar. Maksudnya gini, kalau gue akhirnya juga bisa belajar juga bahwa ternyata nggak cuma di pekerjaan badut doang sih sebenarnya kalau kita kecilin, kalau kita perbesar lagi ya. Betul. Bahwa di pekerjaan apapun sebenarnya pada saat lu nggak punya keyakinan lu sukses di situ, lu nggak akan jadi apa-apa sebenarnya. Gak bisa. Karena permasalahan temboknya adalah keyakinan lu ini. Tapi ketika lu bangga dengan hal itu semua, ya udah jalan. Iya, kuncinya adalah pertama lu yakin, kedua lu bangga nggak sama pekerjaan lu. Mau orang ngomongin apa, mau kadang-kadang ya kita juga pasti ngerasain juga ya pada saat kita menekuni pekerjaan sesuatu, terkadang tuh gue juga pasti percaya bahwa pertama kali karir lu nggak mungkin tiba-tiba lu udah langsung dapat duit. Oh enggak dong. Bener ya? Enggak. Pasti lu yang badut sana sini berapa? Lu ingat gak sih pertama kali bayar lu berapa tuh? Pertama kali jadi badut tuh. Martabak. Serius loh. Serius gue. Martabak coklat. Serius gue martabak coklat. Gue masih inget loh martabak coklat. Bangga loh gue itu. Bahagia loh gue udah dapet nih. Iya. Lama-lama gue dibayar 50.000. Bangga gue. Serius gue. Itu ya mungkin yang kadang-kadang juga membedakan orang untuk struggling, untuk kadang-kadang kan ada orang yang mau cepet lah ya. Iya. Yang kalau misalkan kadang-kadang orang juga ngeliat kayak enak ya jadi Ucup, enak ya jadi ini. Oh dia udah sukses di sini. Tapi mereka nggak pernah tahu bahwa untuk kita nyampe di titik A, di titik B, ada proses panjang untuk kita bisa nyampe ke sana. Dan yang bikin kadang-kadang nggak kuat lagi adalah kan kayak nggak ada duitnya nih Kak. Oh. Itu kan, itu paling sering banget kan. Itu yang paling bermasalah. Kadang-kadang nggak bisa, akhirnya orang memberikan pembenaran, misalkan contoh kayak ya lu enak, lu punya pegangan jadi nggak dibayar pun juga lu masih bisa hidup. Man, seriously, gue nggak tahu kalau dari lu ya, dari gue pun juga kayak orang jangan ngeliat kita dari apa ya, kalau kita belum ngerjain sesuatu terus habis ada duit, emang kita nangis, dalam hati menangis sebenarnya. Iya. Semua orang nggak ada duit pas stres banget gak sih? Ini terjadi beneran ya di konten gue yang bikin Badut Keliling Indonesia. Badut Keliling Indonesia ini adalah ketika sebenarnya memang kondisinya kan gue pergi nih ke beberapa daerah gitu. Terus karena pandemi gue nggak ada pekerjaan men, kan nggak ada masuk nih job nih. Iya, badut gitu, nggak ada yang ulang tahun. Iya, gue pakai biaya untuk perjalanan ini, gue tuh jual barang-barang gue. Wow, asli seriusan. Bahkan gue pun juga bingung, bini gue pun juga sempat ini kan, gimana nih kok lu malah jalan-jalan gitu. Tapi ya udah gue senang aja gitu, jalanin aja. Untungnya dia juga ngedukung juga kan, walaupun ada kebingungan juga, kita juga sama-sama bingung sebenarnya. Tapi ya kita yakin bahwa udahlah kita pasti hidup. Itu. Gue jalanin Badut Keliling Indonesia nih sampai gue Cirebon, Bandung, terus kemarin gue di kampung halaman gue sendiri, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur gue sedikit kaget ketika gue bikin konten ini di jalanan. Gue kan berpakaian badut nih, gue ke jalanan, gue ya kayak orang-orang review gitu segala macamnya lah. Ternyata ada yang lihat itu nyampe ke wali kota Bontang. Wah, gue dinotis sama dia. Dari situ gue anjir, seru juga nih, ternyata sampai dikenal sama dia. Dari situ pun juga gue ternotis sama pihak Rans yang kemarin itu. Dari Raffi Ahmad ya, Rans. Betul, Raffi Ahmad itu. Gara-gara itu sebenarnya. Oh, lu kenotis sama Rans Entertainment gara-gara konten lu itu berarti yang keliling. Oke. Salah satunya itu. Ternotis gue bikin konten tersebut, gue jalan-jalan. Tapi padahal itu kan dari bulan Maret ya gue jalanin itu, dan Maret 2020.
Gue jalanin itu Cukup jalan-jalan. panjang juga dong perjalanan lu. Iya. Dan kenotisnya itu di bulan Desember. Desember Desember akhir baru gue dapat panggilan itu. Yang dimana gue jalanin udah happy aja gitu. Gue nggak mikirin banyak hal. That's I call the persistence kalau gue bilang. Betul. Bahkan ketika dapat panggilan itu gue lagi di Kalimantan, men. Wah, sama Raffi langsung dibiayain buat ke Jakarta segala macamnya. Itulah maksudnya, karena itu yang gue balik lagi, bahwa pada saat lu persistence, lu di satu tempat di situ saja, lu tuh bisa jadi seseorang sebenarnya. Iya, dan gue juga kaget nih gara-gara sebenarnya memang kondisinya ketika dari Rans itulah, dari Raffi Ahmad itu, ketika gue masuk TV, gue jadi dibanggakan di kota gue sendiri di Bontang. Wah, rame banget, gue juga kaget tuh. Yang sebelumnya nggak ada yang tahu siapa gue. Bahkan, iya seriusan. Iya itu gue juga kaget. Anjir, gue sampai seterkenal ini di Bontang. Gara-gara malah lu berbeda sendiri ya. Iya, Karena lu badut malah. Badut gitu. Badut. Walaupun gue sampai sekarang pun juga masih mikir bahwa ya semua orang bisa jadi kayak gue. Lu tinggal berpakaian badut, bermakeup badut, semuanya sebenarnya sama. Bisa sebenarnya. Bisa. Tinggal cari keunikan aja, selesai. Sama lu mau atau enggak? Iya, selesai. Gue pun juga kemarin kondisinya adalah gue cuma bermimpi. Gue masih ingat banget, gue pernah ngomong sama salah satu teman gue bahwa kenapa gue ngejalanin YouTube yang memang tidak ada duitnya. Ya. Itu dari tahun 2019, artinya udah 2 tahunan berjalan. Sampai sekarang memang belum menghasilkan nih YouTube gue. Itu gue cuma bilang bahwa gue cuma pengen ngejalanin itu, terus nampilin itu di YouTube kesukaan gue. Udah. Betul. Karena gue juga pertama kali kalau bikin YouTube juga, gue pertama kali bikin YouTube itu gue sama partner gue juga kita sudah ngomong bahwa jangan pernah bikin YouTube untuk pertama kali pikir bahwa duit. Stres loh. Stres. Iya. Stres asli. Jadi kayaknya semua pekerjaan deh. Iya. Kerjaan lu mikirin duit udah. Betul. Udah. Sama setuju juga. Selesai. Lu melakukan apapun atas dasar lu harus dapat duit. Menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu, mungkin orang-orang kan punya pendapat berbeda ya. Lu nggak akan bisa menjadi someone special di industri tersebut. Why? Karena menurut gue pada saat lu menggunakan passion, kreativitas lu akan keluar lebih banyak dibanding lu harus duit. Karena kalau duit nanti pikirnya kayak, oh kalau gue bikin ini duitnya berapa ya? Gue bikin ini, perhitungan lu terlalu banyak. Iya betul. Sampai lu melupakan apa yang lu cintai. Betul. Sampai lu lupa apa yang lu cintai. Betul. Karena basically gue selama podcast, gue nggak pernah ceritain ini sebenarnya. Pas ngobrol sama lo nih, kita kebetulan satu passion. Gue pertama kali podcast, sebenarnya awalnya cuma gara-gara satu, emang kan pandemik. Terus gue sama partner gue, kita ngobrol bahwa kita harus berkarya deh tetap, ya kan. Terus gue mikir kayak gue mau berkarya apa ya. Jadi sebenarnya dulu gue cita-cita pengen jadi announcer. Pengen banget gue jadi announcer. Nggak kesampean. Jadi dulu tuh gue ngeliat kalau orang pakai headphone, terus habis itu pakai mic, keren banget nih jadi announcer gitu kan. Sama gue senang banget juga ketemu orang baru. Terus gue mikir kayak, kenapa kita nggak bikin podcast aja gitu? Maksudnya satu, cita-cita gue yang dulu jadi announcer nggak kesampean sih masuk jadi radio. Tapi minimal gue sekarang punya satu karya yang gue sama tim gue bisa membuat, oh ini loh, gue bisa jadi kayak semi-semi announcer lah, ya kan? Dan gue ketemu orang baru dan gue belajar baru. Nah itu yang gue buat bahwa, kalau dibilang nyari duitnya, aduh kita tahu di YouTube itu mau levelnya Raffi Ahmad, mau levelnya Atta Halilintar, Baim Wong, perjuangan mereka untuk sampai situ itu juga udah mati sebenarnya. Iya men. Lu kalau ngeliat Raffi Ahmad, Baim Wong itu kayak enaknya mereka udah berapa juta. Lu lihat deh proses kerja rekamannya dia. Wih, kapan coba tidur ya? Gue nyaksiin sendiri men. Iya kan? Gue nyaksiin sendiri. Ketika gue kenal dengan Raffi Ahmad, gue nyaksiin sendiri. Iya. Gila benar. Itu yang kadang-kadang orang tuh nggak ngeliat prosesnya, Pak. Mereka cuma melihat bahwa kayak, oh ya di YouTube enak, di YouTube enak, di YouTube enak, di YouTube enak. Sehingga, oh kok jadi YouTuber tuh kaya. Iya, perjalanannya berapa lama? Dan setiap orang punya jalannya beda-beda. Misal contoh kayak Raffi Ahmad, berapa lama di YouTube. Tapi ada juga mungkin YouTuber lama yang misalkan kayak, gue terakhir itu ngeliat podcastnya Deddy Corbuzier, si Nesi Judge mungkin kalau pernah tahu. Si Nesi. Oh Nesi, ya tahu. Nesi itu kalau nggak salah 5-6 tahun berjuang. Oh 4 tahun. 4 tahun ya kalau lama dia. Lama-lama nggak ada ini. Udah lama banget ya. Dia kan bikin kontennya dia. Gue juga nonton konten dia tuh. Iya. Ya kan? Itu cukup lama banget. Naik juga. Jadi setiap orang punya jalannya beda-beda. Dan pada saat kalau lu mikir duit, lu akan stop. Gue pertama kali juga kalau ngeliat podcast gue pertama kali kayak, wah kok segini ya gitu kan. Mikir kayak capek ya, ngapain nih kalau kayak gini kalau mikir duit. Iya. Tapi pada saat kalau gue balikin ke passion gue kayak, oh ya gue suka rekaman dan gue suka ketemu orang baru, jalanin aja udah. Masalah nanti naik atau enggak, kita nggak bisa atur deh. Lu mau belajar algoritma, mau model apa,
Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kenapa? Kita bukan ngomong algoritma, kita udah ngomong mentality nih. Kalau mental lu ke duit, drop. Tapi kalau lu ngomong masalah kita passion, kita menginginkan sesuatu yang kita bahagia jalanin, ada aja ketemu menurut gua. Sama aja kayak lu jalanin sekarang, lu di Badut segala macam, lu bikin konten di situ juga. Kalau lu nggak cinta banget sama pekerjaan lu dan lu nggak mikir untuk kreativitas bikin konten Badut tersebut, sampai detik ini mungkin lu nggak akan dinotis sama Rans Entertainment pasti. Bener nggak? Iya. Kalau lu cuman mikir kayak, ya udahlah ya Badut aja, lagi pandemik, cari yang lain lah, ngapain gue di Badut. Mostly kayak gitu nggak sih orang? Iya. Pasti akan stop. Akan stuck kayak, oh ya gue harus muter apa lagi, muter apa. Sedangkan kayak, lu sebenarnya punya pekerjaan yang lama. Kalau lu kreatif, pekerjaan lama lu bisa lu switch loh sebenarnya. Dan akhirnya lu terbukti bahwa di era pandemik ini, lu membuktikan bahwa pekerjaan yang tadinya, bukan tadinya maksud gua, yang harusnya notabene 100% Badut yang nggak akan ada pendapatan, pasti dong. Iya. Pasti. Iya. Tapi lu membuktikan bahwa ada kesempatan di saat orang memikir bahwa ini kesulitan. Iya. Iya kan? Iya. Dan menurut gue juga lu ke-notice karena yang lain pada drop. Kayak, aduh ngapain nih? Gak ada duit, pesta nggak ada. Hibur anak, hibur dari mana? Virtual. Nggak mungkin juga kan gitu. Iya, virtual pun susah dilakukan. Serius gua. Lu baru mau virtual lewat Zoom, apa yang dilihat anak-anaknya? Iya, susah. Susah pasti. Susah. Tapi ternyata ada cara lain sampai lu di-notice di Bontang, lu di-notice Raffi Ahmad, lu di-notice Rans Entertainment, akhirnya mendapatkan, wah ada peluang baru, akhirnya lu masuk TV, segala macam. Di saat pandemik ini. Iya, gue juga kaget sih, sumpah. Karena tadi itu gue jalanin aja gitu. Gue jalanin aja, bener-bener jalanin. Gak pernah mikirin ke situ semua. Terkadang Tapi gue cuma punya mimpi kalau gue pasti sukses. Itu doang kemarin. Pikiran gue gitu doang. Gue cuma punya mimpi itu doang. Gue pasti sukses nih, gue pasti masih bisa hidup. Terkadang yang membuat jadi kendala kita jadi jatuh malah harapan kita gak sih? Yang kayak kita berekspektasi. Kita punya mimpi, kita udah set the goals, but kita punya ekspektasi yang terlalu berlebihan dan over. Sama waktu, men. Ya. Waktu. Kita punya ekspektasi, boleh punya ekspektasi tinggi, boleh. Tapi ketika waktunya ternyata, misalkan kita punya ekspektasi setahun, ternyata nggak dapet. Ya udah, ekspektasi terus aja, tapi bersabar. Gitu. Kayak gue baru kan notice itu kan lama. Butuh berapa bulan itu? Mau setahun, cuy. Iya, mau setahun. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, almost 10 months. Iya, dan gue cuman punya mimpi ya, gue pasti bisa hidup, gue pasti bisa dapat duit dari sini. Udah gitu doang ketika gue jalanin. Tapi gue nggak pernah mikir selama berapa lama pun itu. Tapi gue cuma bersabar aja. Tapi ketika lu punya mimpi banyak, tapi lu nggak apa sih? Ketika waktunya dikasih, tapi ternyata lu nggak sabar, ya udah sama aja. Dan semua akan ya mati udah pasti. Udah selesai. Ya. Gitu. Nah itu mungkin sebelumnya gue ngucapin terima kasih dulu. Lo udah datang ke sini, udah sharing-sharing. Dari hari ini pelajaran pertama bisa diambil kalau gue dari tadi kita ngobrol ya. Satu, ternyata ekspektasi orang, image orang seorang badut yang coba bisa hehehe ketawa-tawa. Ternyata kalau kita ajak ngomong mereka, man seriously mereka punya pola pikir yang luar biasa sebenarnya. Oh, iya. Cuman orang-orang di luar sana nggak mau mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan orang ini. Karena kalau dari tadi yang nonton video ini bahwa kalau kalian benar-benar nonton segala macam, sebenarnya yang kita bahas ini pasti di luar ekspektasi seorang badut akan berkata seperti itu, ya nggak sih? Ya kan, karena notabene orang pasti berpikir kayak badut ya jongkong apa sih? Malah cuma hehehe. Gitu. Bener ulang gak sih? Tahun selesai. Karena image-nya kan cuma lucu, fun, udah. Bertingkah laku bodoh biar orang lucu. Yes. Betul. Tapi ternyata gue bisa membuktikan sama orang bahwa enggak, mereka di jongkong juga, man, seriously mereka punya dreams, mereka punya set the goals yang bagus, mereka punya persistence yang luar biasa juga di industri mereka di sini. Kedua juga kita bisa pelajari juga bahwa semua nggak cuma pekerjaan badut doang lah ya, yang kayak tadi lo bilang bahwa orang punya mimpi itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Yang penting adalah lu bisa consider dengan prosesnya, lu tetap bertahan di situ. Nikmatin sih. Nikmatin dan lu harus bahagia dengan kerjanya. Udah bahagia aja. Oke, siap. Cup, thank you. Udah datang. Thank you juga buat yang udah nonton video ini, yang denger video ini. Moga-moga juga dari video ini bisa banyak yang dipetik, bisa banyak yang dipelajari juga dari segala macam profesi ini. Hari ini kita kedatangan profesi dari seorang badut ini. Menurut gue kita belajar banyak. Dan gue juga titip pesan juga sebagai hari ini ketemu sama lu baru, sebagai teman lu baru di sini, untuk di luar sana, badut-badut di luar sana, bahwa kalian jangan
mengecilkan diri sendiri lagi. Jangan underestimate lagi bahwa seorang Ucup aja sudah bisa membuktikan bahwa nih dia persisten dan dia bisa. Sekarang saatnya kalian benar-benar encourage diri sendiri, kalian push diri kalian sampai push the limit. Percayalah rezeki itu nggak cuma Ucup doang kok yang bisa terkenal. Kalian juga sebenarnya bisa. Tinggal kalian mau bekerja atau tidak lebih keras. Betul ya? Asal mau aja. Asal mau. Siap. Thank you sekali Cup. Sama-sama. Sekali lagi datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Anur Islam pamit. Thank you bro.